Dari sisi peraturan regulasi kami sudah penuhi semua. Komite 1 DPD RI, Komisi 2 DPR RI, Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah sudah melakukan verifikasi faktual. Harusnya segala macam tetek bengek peraturan dikesampingkan demi perbatasan sebagai wajah bangsa ini gitu loh. Supaya pemerintah pusat itu segeralah untuk memekarkan Kabupaten Samaraya sampai kami ke Jakarta ngadap Komisi 2 yang dewan yang lama bukan sekarang. Hanya janji, tapi sekarang belum ada realisasinya kepada masyarakat. Sehingga masyarakat yang mikir kami yang menjadi penitia ini ya bohongi mereka, padahal ya kami dibohongi juga oleh pemerintah pusat. Patut dipertanyakan mengapa calon daerah otonomi baru Kabupaten Sekayam Raya di Kalimantan Barat tak kunjung diwujudkan dalam pemekaran menjadi daerah otonomi baru oleh pemerintah pusat. Padahal wilayah CDOB Kabupaten Sekayam Raya ini termasuk dalam kawasan strategis nasional karena berbatasan darat dengan Sarawak, Malaysia. Wilayah CDOB Kabupaten Sekayam Raya meliputi 5 kecamatan, yaitu Kembayan, Beduai, Sekayam, Noyan, dan Entikong. Perjuangan pembentukan CDOB di wilayah perbatasan negara di Kabupaten Sanggau ini telah dilakukan sejak 1997 silam. Dimulai dengan pengusulan dari pemerintah Kabupaten Sanggau dan Provinsi Kalimantan Barat ke pemerintah pusat dengan nama CDOB Kabupaten Sekayam. Pada 2012, ditegaskan kembali oleh pemerintah Kabupaten Sanggau dan Provinsi Kalimantan Barat ke pemerintah pusat dengan perubahan nama dari pengusulan CDOB Kabupaten Sekayam menjadi CDOB Kabupaten Sekayam Raya. Tahun 2013, CDOB Kabupaten Sekayam Raya telah menyelesaikan seluruh kelengkapan administrasi dan telah melewati berbagai tahapan sebagai syarat pengusulan pemekaran daerah. Semua dokumen kelengkapan administrasi tersebut telah disampaikan secara resmi oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Barat ke pemerintah pusat, serta dinyatakan sudah benar dan lengkap secara administrasi oleh tim ahli dari Komisi 2 DPR RI dan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri. Pada 2013 pula, CDOB Kabupaten Sekayam Raya mendapat amanat Presiden RI sebagai 65 CDOB gelombang pertama, serta termasuk dalam 23 CDOB yang telah dinyatakan lulus uji materi. Bahkan, hampir disahkan pada sidang paripurna DPR RI yang berakhir ricuh pada 29 September 2014 silam. Pergantungan masyarakat perbatasan ini sangat tinggi terhadap negara tetangga. Orang mau sakit, mau berobat daripada ke Sanggau, mereka pilih ke negara tetangga. Ini yang harus menjadi perhatian dari pemerintah. Kenapa kita perlu daerah perbatasan ini perlu dimekarkan? Karena kami dari sisi, kebetulan saya Ketua Presidium Pembentukan Kabupaten Sekayam Raya, dari sisi peraturan regulasi kami sudah penuhi semua. Kita sudah dikunjungi 3 institusi negara, Komite 1 DPD RI, Komisi 2 DPR RI, Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah sudah melakukan verifikasi faktual untuk daerah kita. Ya kan, apalagi kita secara geopolitik dan geostrategis, harusnya segala macam tetek bengek peraturan dikesampingkan demi perbatasan sebagai wajah bangsa ini gitu loh. Bagaimana Kabupaten Malaka di Mota Ain di NTT tidak memenuhi syarat toh bisa dijadikan? Kenapa kami yang sudah memenuhi syarat ini kok belum gitu loh. Sekarang sebagai ilustrasi, dengan belum mekarnya kita menjadi sebuah daerah otonomi baru atau kabupaten baru, pemerintah Kabupaten Sanggau dengan anggaran yang begitu terbatas membantu bibit, membantu pupuk, membantu segala macam petani kita, tapi yang panen Malaysia. Ya kan? Ini salah satu contoh begitu kita tidak mekar, kita tidak menjadi daerah otonomi baru,
potensi kepentingan ekonomi kita tersedot ke negara tetangga. Sejak tertundanya pengesahan rancangan undang-undang menjadi Undang-Undang DOB Kabupaten untuk 23 DOB yang sudah terbit amanat Presiden Republik Indonesia, termasuk CDOB Kabupaten Sekayam Raya, pada sidang paripurna DPR RI 29 September 2014 silam, Presidium Pembentukan Kabupaten Sekayam Raya terus berjuang tanpa kenal lelah dan tak berputus asa dalam mengawal proses terbentuknya daerah otonomi baru di tingkat pusat. Pada 2024 ini berarti sudah 27 tahun masa penantian akan terwujudnya DOB Kabupaten Sekayam Raya. Masyarakat di sekitar perbatasan Indonesia-Malaysia di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat masih harus terus menunggu dan mengurut dada untuk bersabar. Hanya masyarakat CDOB Kabupaten Sekayam Raya sebagai warga perbatasan yang harus terus berusaha merubah dan mengingatkan pemerintah pusat bahwa di perbatasan Indonesia-Malaysia di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat ada anak bangsa yang butuh perhatian dalam percepatan pembangunan. Sebab pemekaran daerah merupakan cara nyata dari pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemekaran Kabupaten Sekayam Raya, kami kira semua masyarakat, kalau kami dengar dari masyarakat bawah, itu sangat mendukung dan sangat berharap supaya pemerintah pusat itu segeralah untuk memekarkan Kabupaten Sekayam Raya, yang mana notabene Kabupaten Sekayam Raya ini semua diam di daerah perbatasan, yang mana kami masyarakat perbatasan sangat mengharap supaya pembangunan agak lebih merata lah pada kami. Jangan hanya janji-janji aja. Dari beberapa tahun lalu saya juga terlibat dalam panitia Presidium Pemekaran Kabupaten Sekayam Raya sampai kami ke Jakarta ngadap Komisi 2 yang dewan yang lama bukan sekarang. Hanya janji, tapi sekarang belum ada realisasinya kepada masyarakat, sehingga masyarakat yang mikir kami yang menjadi panitia ini ya bohongi mereka, padahal ya kami dibohongi juga oleh pemerintah pusat. Janji segera mekarkan tapi tidak ada. Sekayam itu memang agak kasus. Kasusnya itu adalah dia menghantarkan Sekadau menjadi kabupaten. Kami minta pemerintah pusat jangan abaikan kesetiaan kami kepada NKRI. Ketemu presiden atau lewat partai-partai baru, partai-partai yang ada juga seperti PSI, mungkin kita bisa lebih melobi ke anak-anak mereka presiden.